good morning. Semalam aku nyampe dari Jakarta mau ke Malang, cuman mampir dulu karena mau silaturahmi ke Beb Citra, PO Citra Dewi yang ada di Bandungan. Jadi aku nginep di Gria Persada. Nah, tempatnya enak banget. Terus aku baru inget kalau Bandungan itu dingin parah. Aku nggak bawa jaket, cuman it's okay lah ya. Happy. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So guys, buat kalian semua jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Karena vlog-vlog April seperti biasa akan mengedukasi kalian seputaran transportasi bis. So, stay tune. Oh ya guys, buat kalian semua, kalau ngeliat nih kaos aku, ini dari Hamex, Haryanto Merchandise. Jadi aku kemarin beli ini, indennya gila, boro-boro dapat gratis di endorse. Ini order, tuh. Kalian langsung aja order di Instagramnya di bawah ini, Haryanto Merchandise, oke? Nyaman banget guys, tuh. So guys, kita udah nyampe di garasi atau di poolnya Citra Dewi. Hey. Ya Allah, keren amat ini loh. Hai guys. Halo. Assalamualaikum Ibu. Keren loh Ibu itu. Let's go, kita mau sarapan dulu. Jadi stay tune ya guys. Aduh, kok silau. So guys, sarapan aku di Bandungan, nasi pecel. Tuh. Waduh, lauknya apa ya? Ada apa aja kah lauknya? Mantep. Wow, mantep guys. Tuh. Sarapan dulu ya guys. Sarapan dulu, Pak, Bu Dokter. Makan yang banyak. Makan yang banyak biar fondasi. Kalau saya biar nggak gila gitu. So guys, oke, ini kamera on ya. Alhamdulillah tadi udah selesai sarapan sama Bu Dokter satu ini yang selalu tampil mempesona. Enggak lah, sama Mbak April. Waduh, berat. Ini kita lagi ada di garasi PO Citra Dewi yang ada di Bandungan. Aku sapa dulu subscriber aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakalan kasih lihat ke kalian ya garasi dari PO Citra. Dan aku bakalan ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Citra. Wow, gimana Dek? Di rumah semua nih. Di rumah semua ya? Karena kondisinya memang harus di rumah semua. Ini total ada berapa unit ini? 28. Ada 28 unit, pariwisata semua ya? Tuh guys, keren-keren ya. Ya ampun, maco-maco. Halo Pak, Assalamualaikum. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya mau mengeksplor PO Citra Dewi dulu ya. Mohon izin. Biar laku terus. Wah, harus laku, harus. Insya Allah. Nanti pandemiknya selesai, harus jalan semua. Oke. Amin. Jabatan buat Akas sama Citra Dewi. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Monggo Pak. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita mau ngobrol di mana nih? Mau ke bis apa? Boleh. Mau muter dulu. Kita muter dulu boleh, ngobrol dulu boleh. Sudah biasa kita olahraga. Oke guys, nih Dek, Mau ke yang mana? kamu yang pilih. Unit favorit kamu yang mana? Kita ngobrol di dalam bis. Yang baru aja ya, mana ya? Oh, yang baru yang mana nih? Ada yang baru. Mana? Ini nama-namanya dari apa ini? Mafro, Diamante. Black Diamond semua sih artinya. Ha-ha. Cuman kayak pasatin aja berbagai bahasa. Waduh, di berbagai bahasa. Nanti kita kulik-kulik ya guys. Let's go. Kita masuk dulu. Bapak, saya mau ngobrol di dalam, Pak. Mohon izin. Yang dikunjungin. OTW jere. Mas Lang. Ayo. Let's go guys. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Wow, ini Blackpink ya, Bu? Iya dong. Hah? Sukanya Blackpink. Sukanya Blackpink. Dan ini basutan dari karoseri Laksana. Favorit banget nih. Wah, joknya ada tulisannya PO Citra Dewi. Jadi joknya sendiri ini bikinan Mbak dong. Rimba ya. Rimba selalu terdepan, guys. Iya. Tuh. Kohai, gue shoot nih ya. Oke, kita lanjut bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Oke guys, ini modal apa ya, tongsis? Kita ngobrolnya seputaran PO Citra Dewi. Udah pastilah karena kan kita lagi di sini. Sapa dulu dong viewers aku deh. Halo, namanya apa viewersnya? Nggak ada sih. Official April Lovers. April Lovers. Oh, bener. Iya, boleh juga ya April Lovers. Dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau ini gangguin sebentar. Nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Aku mau tahu nih. Nah, kalau di area Jawa Tengah, mungkin kalian sudah familiar banget sama yang namanya PO Citra Dewi. Tapi kalau yang di luar Jawa Tengah, bisa jadi ada yang sudah kenal, ada yang belum. Aku mau ngajak kalian lagi dan mengingatkan mumpung lagi masa pandemik ini, kita harus saling bantu-membantu ya. Jadi info akurat selalu ada di YouTube channel Aprilia Lestari. Yeay, jangan lupa di subscribe. So, Dek, gimana nih kondisinya? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya udah jalan lah Sabtu Minggu. Tapi lebih sering sekarang ini wisata ziarah. Oh, ziarah, oke. Soalnya kan tempat-tempat wisata kan banyak yang masih tutup, terus juga terbatas buat pengunjungnya. Jadi rata-rata kita sekarang masih wisata ziarah ke wali-wali gitu. Tapi sudah mulai berjalan untuk Udah, ziarah ini? alhamdulillah. Masuk berapa? Udah sebulan atau lebih? Sebulan lah semenjak PPKM udah mulai level 2 itu udah lumayan. Udah alhamdulillah ya. Oke. Terus tapi selain ziarah nih, ada kemungkinan nggak sih untuk pariwisata lainnya dibuka gitu? Mungkin area-area Jawa Tengah dulu. Kalau Jawa Tengah sih udah lumayan ya, tapi kecuali Sabtu Minggu kayaknya ada aturan beberapa tempat wisata tuh ditutup kalau Sabtu Minggu, tapi hari biasa buka. Padahal wisata itu sebenarnya Sabtu Minggu. Terus juga beberapa juga ada yang ngajuin syarat vaksin, tapi kan rata-rata kita udah banyak yang vaksin ya. Iya, alhamdulillah. benar. Jadi udah pada bisa. Terus juga kan biasanya dulu harus rapid, tapi sekarang karena udah ada vaksin, jadi cukup nunjukin sertifikat vaksin aja. Makanya kalian harus vaksin. Harus vaksin. Itu harus vaksin 1, 2 atau cuma 1 aja udah busik? Kalau sekarang kayaknya sih 1 dulu masih boleh ya, minimal 1 kali. Berarti rapid udah nggak ada ya? Udah nggak ada, tapi ada juga yang misalnya tempat-tempat tertentu yang harus pengunjungnya rapid juga ada. Oke, berarti kalian harus sehat ya, biar nggak nularin yang lain. Kalau memang kondisi nggak fit, mendingan istirahat di rumah. Terus lanjut lagi nih deh, aku ini kan meskipun udah sempet Google, Wikipedia, story about PO Citra Dewi, aku pengen tahu awal mula terbentuknya PO Citra Dewi sendiri ini dari tahun berapa, historinya seperti apa? Kalau dulu tuh kan dari bapak ya, almarhum bapak. Itu tuh kita tuh sebenarnya udah punya dari tahun 2010 2 medium kecil sebenarnya. Terus karena waktu itu mungkin kurang pengalaman dan lain-lain, jadinya dijual 2011. Oke. Terus akhirnya beli lagi 2012. Yang 2011 sih pokoknya di tahun yang sama itu langsung dijual di bis ya. Terus 2012 mulai beli lagi bis besar. Ya udah mulai dari situ nambah dari iseng-iseng aja kata bapak dulu. Tapi bapak kenapa kok sampai mau terjun? Pernah nggak cerita emang bapak? Soalnya emang suka bis. Terus dulu kan bapak juga pernah kerja jadi sales itu kan di Aceh. Terus kayak seneng otomotif kayak gitu-gitu itu. Jadi balik lagi dari passion ya. Terus ada modal. Alhamdulillahnya ada modal. Terus ya udah nambah terus. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus kamu sendiri berkecimpungnya ini cuman berkecimpung ala-ala atau memang bener-bener ngurusin gitu? Ya kalau aku sih sebenarnya ya dibilang ala-ala ya agak ngurusin, dibilang nggak ngurusin ya ala-ala kan. Kalau sekarang kan soalnya juga pariwisata kan nggak begitu crowded kayak dulu ya, terutama 2 tahun ini. Jadinya kita juga kayak masih ya nggak begitu sibuk kayak dulu. Kalau dulu kan tiap bulan pasti ngurus KPS. Kalau aku sih lebih ke kayak KPS, terus kalau misalnya unit mau beli baru kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak kayak kesehariannya kalau pariwisata kan nggak sesusah akap ya, yang harus misalnya harus standby terus. Yang trike nge-land nggak? Kan nggak sesusah seribet itu, lah, nggak seribet itu. Jadi paling kita kayak cuman standby
montir aja di sini, terus juga kayak maintenance kayak gitu-gitu sih, lebih ke itu sih, ke mandorku kayak gitu. Aku kurang ngerti sebenarnya kalau kayak mesin kayak gitu-gitu, aku kurang ngerti. Jadi kamu lebih ke manajemennya sama marketingin. Marketingin sih ya iya aja. Marketinginnya dari sosial media Ya, gitu cuma kan. gitu doang. Biar orang ngeliat tahu gitu. Tapi sebenarnya kamu sendiri di sini itu ngurusnya ini dari hati atau memang nggak ada pilihan gitu kan, katanya banyak yang bilang kan, oh karena warisan jadi nggak ada pilihan gitu ya, lu bisa nggak bisa harus bisa gitu atau gimana? Iya, awalnya sih nggak ada pilihan, tapi lama-lama jadi kayak ya udah seneng aja gitu gak sih, kayak Jadi kalau orang awalnya Jawa tuh memang harus gitu kan? kalau orang Jawa tuh kayak tresno katrajut saka kulino ya kan, karena kebiasaan. Tresno apa? Katrajut saka kulino. Jadi kayak kalau misalnya nih kayak orang cinlok gitu loh. Jadi kayak Jadi kebiasaan kebiasaan ketemu. gitu. Jadi kayak suka. Jadi akhirnya into that ya, mau nggak mau. Ada yang mau. bantuin nggak sih sebenarnya? Banyak mbak kantor. Tapi kalau dari keluarga sendiri? Ibu lah pasti. Ibu. Sebenarnya tuh semuanya tuh tetap keputusan di ibu. Jadi aku tuh kayak cuman sekedar ngasih saran atau nggak apa-apa. Jadi lirik-lirikan gara-gara suaminya mau naik masih mau izin. nyalain deh boleh panas. Nyalain panas. Masa panas sih? Bandungan ini dingin banget. Aku panas nih. Ya ampun nih. Tunggu, mau dinyalain dulu guys. Ya ampun, kita udah cantik nih berdua guys. Lanjut lagi. Dek, sini dong. Gak usah. Hah? Gak usah. Loh ini loh ada nih. Iya, dua Nggak usah. sejoli. Iya deh. Nanti aku jadi kayak obat nyamuk. Mau kerja dulu. Wih, mantep. Selamat bekerja. Oke guys, kita lanjut lagi. Pak Andikanya mau bekerja dulu. Jadi laki kudu cari duit, yang cewek kudu Ngabisin duit. ngabisin duit. Lah kalau gue gimana? Cari dong, makanya cari. Cariin dong. Siapa? Ya siapa kek? Kriterianya susah soalnya. Enggak. Kalau kriteria aku tuh sebenarnya nggak susah, tapi harus sevisi semisi. Ya visi misinya banyak banget kan tuh. Enggak juga sih. Jangan gitu dong. Catat apa aja catat. Ntar pada takut. Apa aja tuh biar sevisi misi. Ya sevisi semisi itu berarti apa yang kita pikirkan harus sama gitu loh. Kalau ada meleset-melesetnya itu jadi nggak terlalu berat. Kebahagiaan akhirat. Nah, dunia akhirat wajib. Wajib, karena laki itu harus ada tanggung jawab yang jelas. Kan aku tipenya yang, kok jadi gue ya? Loh, nggak apa-apa. Nggak mau. Biar ada yang mau daftar. Iya. Ngajuin CV dulu ya. Udah, balik lagi ke PO Citra Dewi. Tadi lanjut, aku membahas tentang kepengurusan dari PO Citra Dewi ini sendiri. Kamu tadi bilang kan, mama, ibu yang ikut juga, pokoknya andil lah, masih andil hampir 100% di PO Citra Dewi ini sendiri. Yang tadinya menggantikan bapak ya. Almarhum bapak meninggal tahun 2017. baru ya? Ya 4 tahun lah. 4 tahunan ya. Gimana sih sebenarnya, tunggu flashback dulu. Pada saat bapak masih ada, itu kamu udah ikut nggak untuk kepengurusan PO Citra Dewi? Awalnya itu dari 2015 kan, waktu itu kan peraturan di Indonesia kan lagi makin ribet, kayak harus bikin PT, terus segala macam online dan lain-lain. Nah di situ kan bapak kan udah nggak se-update Nggak kita seaktif. Terus dari situ udah mulai, sana kamu bikin PT, sana kamu ini ngurus Oh, ini. karena bapak jadul kan waktunya Males juga kan dia belajar lagi. Terus Benar. juga kalau misalnya kalau dulu kan kita mau nyuruh orang juga pasti nggak munafik lah ngasih dan lain. Ceperan Kayaknya kan. bener Ya udah kamu aja yang ngurusnya sendiri. Ya udah dari situ mulai kayak bikin PT, terus tanya-tanya KPS. Kalau dulu kan ribet banget kan, rekom kabupaten dan lain-lain. Iya. Kalau sekarang kan enak tuh ada spionam. bener. Nah dari situ aku udah belajar ngurus spionam gimana, terus kayak bikin apa, kayak ngurus kalau beli sasis kayak gitu-gitu. Terus mulai diajarin kalau ke Adiputro gimana. Sorry. It's okay. Itu berapa tahun sebelum bapak nggak ada itu deh? Kamu 2 tahun ya kayaknya. 2 tahun sebelum. Oke. 2 tahun. Di Bandungan ini adem ya, jadi kita yang punya sinus berdua ini sama, langsung kambuh. Emang ini lagi dingin banget. Lagi dingin dan angin. Aku tuh di hotel tadi malam sendirian. Nggak minta temen sih. Temen siapa? Bahaya. Oke, jadi kamu 2 tahun sebelum bapak nggak ada ya, itu alhamdulillah sudah sempet berkecimpung dan diajarin langsung. Nyala nggak sih? Nyala AC-nya ya? Nyala kok.
Kenapa masih panas, Dek? Cie. Pasti rasanya. Oke, mau lanjut? Boleh. Oke, kita lanjut. Jadi gimana? 2 tahun sebelum Bapak meninggal kamu sudah langsung berkecimpung. Itu atas permintaan Bapak atau memang kamu Iya, awalnya menawarkan? enggak menawarkan. Aku lebih seneng anak SMA masih seneng jalan-jalan dong. Masih waktu SMA ya waktu itu ya? Aku 2014 akhir ya, waktu masih SMA akhir-akhir lah. Aku tua banget berarti. Aku masih seneng jalan-jalan dong sebenarnya pas itu. Heeh. Terus udah mulai kayak belajar bikin KPS kayak gitu-gitu sih awalnya. Terus pas bikin di Adiputro diajak kayak gitu, awalnya males banget lah. Mending jalan-jalan aku. Tapi mau nggak mau. Dan sebenarnya kan kamu profesinya ini seorang dokter. Nah dulu, tapi Bapak itu pilihan kamu atau memang diperbolehkan? Sebenarnya itu pilihan bapak juga, bapak dan aku. Kayak aku dari kecil tuh udah didoktrin, aku jadi dokter nih nanti kalau gede. Oh, agak lucu sih ya. Agak pemaksaan, tapi akhirnya aku juga mau. Seneng. Jadi kayak akhir-akhirnya aku dulu kan pada akhirnya bapak juga karena mungkin tahu kalau sekolah dokter tuh lama, terus susah, mungkin kayak kasihan kali sama anaknya ya. Jadi kayak Nguras ya pikiran banget kan kalau mau jadi dokter tuh. ya udahlah kuliah apa aja, kalau nggak dokter nggak apa-apa. Terus aku bilang aku nggak mau, kalau nggak dokter aku mendingan nggak kuliah, aku bilang gitu kan. Jadi akhirnya udah jadi pilihan kamu sendiri. Terus ya Seperti udahlah itu. jadi kuliah deh. Wah, seorang dokter, kuliah dokter, dan kemarin udah lulus. Alhamdulillah. Udah sampai ke ini nggak apa sih kalau dokter itu kan nggak cuma sekali kuliah kan, Oh, kayak koas. ada ya Udah dong. enggak, dan kayak ada ini loh, iya koas ya? Internship. Internship, terus Internship aku spesialisnya. Belum. Berarti ini jatuhnya dokter umum. Nggak apa-apa lah, dokter umum biar bisa semuanya. Nanti pengen sekolah dong. Pasti ya. Tapi ya nggak pasti sih, tapi kayak pengen aja, pengen sekolah lagi. Apa sih tetap sebenarnya aja. spesialisnya apa sih kamu pengen yang kamu tuju gitu? Apa ya? Apa nih yang Spesialis hati. Iya. Ntar pasien pertamanya gue, guys. yang peluang ya sebenarnya sih nggak peluang juga sih, tapi aku lebih pengen obgyn kan, soalnya sekarang banyak itu dokter obgyn kan cowok ya. Terus kan kita kan sebagai perempuan kan kadang risih. Risih, bener. Nah. Kadang ya kayak kakak aku aja juga dulu tuh milih kalau mau lahiran apa mau ini ya urusan itu, ada dokter cewek nggak sih? Limited banget. Nah itu. Oke, so guys, kita lanjut lagi. Sebentar lagi mau minum dulu, masih Iya. betul-betul dikit. Oke, thank you. So, sekarang lanjut. Perempuan di balik kemudi selalu Padahal aku terlihat. nggak bisa nyetir. Gak apa-apa, nanti belajar pelan-pelan. Aku Mau nggak nggak bisa sih? manual. Oh, kamu nggak bisa manual? Nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa dipaksain. Ntar tunggu beli metik dulu. Aduh, tapi ini masih manual semua ya? Manual. Berarti ya? Sasisnya apa sih kebanyakan kalau di Citra Dewi ini? Kalau aku banyakkan Mercy. Banyakan Mercy, yang berapa? 15? Atau 16? 15 ada, 16 ada. Oke, yang 16, 16, 2 1626. 1626, yang 1526 atau 1525? 1526. Oh, 1526 juga ya. Oke. So guys, aku mau tanya lagi nih. 15 berapa sih? Yang baru 1525 atau 1526? 1525 kayaknya yang lama. Iya, yang baru 1526. Sebenarnya ada sih 1525 sampai sekarang. Hmm. Insya Allah kalau nggak salah. Nggak boleh komplain kalau ada yang salah ucap. Oke, Soalnya beli sasis aja nggak lihat. dia mah enak beli sasis aja nggak lihat. Kita mau mikir karena beda tipe, beda harga, men. Aku cuma taunya 15 sama 16 tuh pokoknya beda harga gitu. 16 yang air suspensi, 15 yang per. Terus sekarang karena wisata kan mengutamakan kenyamanan. Betul. Kayak Mbak April butuh kenyamanan. Wah, aku belum ada yang nyamanin. Dia belinya yang 16. Oh gitu ya? Harusnya 16 Kalau ya? ini kenapa aku beli Ino? Karena aku pengen bikin XHD, diiming-imingin terus sama Mas Lang. Terus akhirnya kamu teracuni, belilah ini. Ino, spok-spok. Beli Vino spok-spok karena teracuni. Mateng aku. Awalnya kan di jalan, Jauh lah gue. di jalan kok lucu banget ya. Heeh. Kok bunyi spok-spok aku nggak punya. Ada berapa unit nih yang spok-spok ini? Yang Hino berarti sekarang ada 5 unit. 6 tapi mau tak jual 3. Oh, ada yang mau dijual, guys. Ada yang mau? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok ada cerita pengen dijual ini? Yang dijual itu tahun 2012. Pengen peremajaan aja. Pengen apa yang mau diremajain lagi? Kulit enggak lah, masa Kulit mah sama aku aja. Oh, iya, Sama boleh. aku. Pakai CMB ya. Pakai CMN Glow. Terus deh, aku pengen tahu juga. Ini total ada 28 unit. Sebelum
sebelumnya Bapak meninggalkan 28 unit itu ada berapa unit sih? Pas bapak itu masih ada 36. Masih banyak ya? Mm-mm. 36 unit. Terus kenapa kok bisa jadi 28? Kamu jual-jualin? Enggak aku lah, ibu yang Ibu. jual-jualin. Bukan aku. Kenapa ibu kok pengen jual itu memang Awalnya juga mungkin apa ya, ngurusnya kan ribet ya kalau Terlalu cewek banyak. tuh, terlalu banyak juga. Terus peremajaan akhirnya misalnya jual 3 bikin 2 Oke. kayak gitu. Jadi ada peningkatan. Memang yang bener itu kualitas. Iya, mendingan kita punya dikit tapi Berkualitas, terus, bisa ngerawatnya, bisa ngejualnya. Maksudnya dalam arti bisa menjaga supaya PO ini tetap berkembang, eksis lah tetap gitu. eksis. Kalau pariwisata. Kalau pariwisata nggak ada pemikiran pengen, kan ini lagi happening nih, orang di masa pandemik lari ke akap, lari ke trayek ngeland lah. Kamu nggak ada pemikiran kesana sama ibu? Enggak. Karena riwah yang ngurusnya ya? Riwah, pusing, apa ya? Resikonya banyak nggak sih kalau apa? Resikonya lebih besar dan pengalamannya memang harus lebih banyak, lebih harus terjun sendiri seperti itu. Tapi dari tadi kamu cuma bahas kamu sama ibu. Emang putra-putrinya bapak ada berapa? Bapak kan ada, bapak ibu punya 5 anak. Oke. Cowok 3, cewek 2, aku sama kakakku. Gitu. Terus kenapa yang cowok-cowok nggak? Yang cowok ikut? di hotel. Oh iya guys, Tuh masalah mereka. tuh. Oh masalah dateng. Tunggu kita lanjut dulu. Jadi mereka ini punya bisnis hotel juga. Mau lanjut? Aku sapa dulu Mas Lang ya. Baru datang Mas Lang dari Laksana. Let's go. Oke guys, lanjut lagi. Tadi udah selesai nyapa-nyapanya. Aku mau tahu nih, karena ada pembahasan hotel juga. Jadi dari kapan nih hotel juga? Dari bapak dulu atau? Hotel tuh malah awalnya tuh dari hotel, dari sebelum aku 96 lahir ya. Tuh bapak udah dari hotel dulu. Terus berlanjut terus. Jadi bahkan sampai ini aku tuh nggak punya rumah, Mbak. Nggak punya rumah? Seorang Citra Dewi nggak punya rumah gimana sih? Jadi tuh berarti aku 25 tahun aku hidup tuh aku di hotel terus, nggak pernah tinggal di rumah. Iya tapi gede banget pasti. Di Bandungan juga? Enggak, ya jadi kayak misalnya hotel, terus kayak sekamar gitu buat aku, bapak, ibu dulu. Yakin satu kamar? Iya, maksudnya satu rumah ada tempat makan, ada ruang tamu kayak gitu doang, kayak ya apartemen studio gitulah. Oh, jadi di model apartemen studio untuk kalian tinggal? Soalnya dulu sebenarnya kan pengen juga kan kalau misalnya teman-temanku main kayak gitu, kayak di hotel terus kan kayak malu juga ya. Bosen ada yang Terus bapakku nggak suka punya rumah, kayak kalau kadang itu kalau orang, aku nggak tahu ya, tapi kebanyakan orang Jawa tuh rumahnya di tempat usahanya. Tapi memang benar sih, sebenarnya kesuksesan itu juga salah satunya karena itu. Karena kita nggak perlu capek-capek buat ke tempat usaha, kita memang sudah hidup di tempat usaha itu sendiri, jadi kontrolnya juga lebih mudah, benar nggak sih? Terus juga aku jadi sebagai anak, aku juga dulu tuh jadi merasa nggak kehilangan sosok bapak ibuku gitu loh. Jadi kayak mereka kerja tuh aku masih bisa lihat, mereka juga bisa, kalau misalnya aku les bisa kayak nemenin aku juga, kayak gitu. Jadi nggak ada namanya kekurangan kasih sayang. Bis, nggak ada kekurangan kasih sayang dan perhatian. Jadi 100%, dan itu penting banget sih. Itu bisa aku contoh juga sih. Iya, suatu aku juga saat. bakal contoh juga kayak misalnya kayak buka klinik gitu, mungkin di depan rumah, tapi yang rumahnya di dekat belakang juga, agak atau jauh mungkin gitu. Oke, tapi masih satu lingkungan gitu ya pengennya ya. Jadi kamu udah buka klinik belum ini? Belum? Belum sih. Baru Kemarin mau. ada yang kayak woro-woro butuh pegawai apotek, Apotek itu. Itu apotek kamu sendiri? Iya, di garasi. Di garasi sini? Kan belum tak pasang soalnya belum ada izinnya. Kan ada ruko tuh beberapa. Iya, tadi waktu masuk kan kalian lihat tuh ada beberapa ruko di depan garasi. Jadi itu punya kamu semua? Iya, punya ibu. Punya ibu ya sama aja sih, orang kamu anaknya. Terus daripada nganggur ya udahlah, bikin apa ya? Terus kayaknya pandemi ini yang nggak surut, kayaknya apotek ya kayaknya. Bener. Urusan kesehatan itu pandemi nggak ada surutnya. Ya udah. Oke, terus apa lagi nih? Balik lagi ke PO Citra. Apa nih yang perlu April atau aku tahu sih sama viewers aku, info-info dari PO Citra sendiri? Promosi buat wisata aja kali ya. Boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau wisata, terutama di daerah Jawa Tengah, kalian bisa banget tuh cobain Citra Dewi karena banyak banget fasilitasnya. Jadi kayak misalnya ini ada dispenser. Ada dispensernya. Kalian nggak usah takut kehausan. Terus kalau misalnya bikin pop mie, kalau misalnya apa kayak jauh-jauh gitu,
Pesannya bisa ada. Tapi pop mie-nya bawa sendiri ya? Nggak disediain oh. Oke. Terus kalau misalnya agak jauh kita bisa ada leg rest, tapi lagi nggak dipasang nih. Oke, jadi ini bis ini juga ada leg rest-nya sebenarnya ya? Kalau di leg rest seatnya 35, tapi kebanyakan sekarang kan 50 ya, kayak biro-biro kayak gitu. Kecuali kalau kayak VIP gitu pada 36 pakai leg rest. Tapi sebenarnya di PO Citra Dewi sendiri, sorry aku cut, mumpung ingat, banyak kan dapat order dari tour and travel kayak biro itu atau dari langsung user? Kalau sekarang sih 50-50 ya. Kalau user sih rata-rata kayak ziarah gitu kan. Kalau biro kan banyak kan yang wisata. Tapi kan wisata sekarang masih belum Tutup banyak ya? yang buka. Tapi kalau sebelum pandemi? Biro lebih banyak. Biro lebih banyak. Oke. Jadi masih ada juga joinan lah ya. Nabur-nabur rezeki. Iyalah. Sama-sama. Terus selain itu, jadi kalau calling harus ke PO Citra Dewi. Di mana alamat sama nomor teleponnya? Alamat garasinya di Bandungan, Kabupaten Semarang. Terus nomor teleponnya bisa kalau nomor telepon kantor di 0298 712100. Terus kalau nomor garasinya, mohon maaf nih saya nggak apa. Nanti catat aja nggak apa-apa. Jadi nanti ada alamat sama nomornya, April taruh di sini ya, dibaca, di order. Karena wisata sekarang udah mulai naik lagi. Bangkit pariwisata dong. Bangkit pariwisata. So deh, berarti ada kemungkinan ya. Ini nanti ada beberapa yang mau dijual, kurang lebih 3 unit ya. 5 kayaknya. Oh 5 unit. Jadi buat kalian yang mau usaha, mungkin dari mau memulai, ini waktu yang tepat untuk kalian beli bis. Tapi cash ya. Jangan ngutang. Jangan ngutang. Dicantumin jangan ngutang, harus cash karena kita sesama pengusaha harus saling mendukung, itu aja sih. Bener? Terus ada info lainnya kira-kira seputaran rumah tangga? Nggak perlu ya? Nggak perlu dong. Nggak boleh. Itu nggak boleh dibahas. So deh, buat para viewers aku atau juga sama buat aku, selama pandemik ini ada nggak sih tips-tips supaya kita sesama pengusaha atau yang di luar sana bisa survive? Kalau bisa survive sih, emang sih ya kalau pandemi gini yang penting tuh kita tuh kayak bisa makan aja udah alhamdulillah kan. Alhamdulillah, betul. Nggak usah terlalu kayak muluk-muluk pengen ini pengen itu, yang penting yang ada aja dijalanin. Terus kalau misalnya kalau kayak aku ya nggak munafik lah, buat bertahan tetap mendingan kayak dikurangi dulu. Terus nanti kalau pengeluaran yang nggak penting, kayak misalnya apa tuh kayak dan kayak gitu-gitu kan alhamdulillah kita karena nggak jalan jadi nggak beli kan. Nggak beli. Terus kayak apa oli kayak gitu-gitu kan nggak beli juga. Jadi mendingan kalau aku sih kalau yang lama-lama juga, yang unit lama yang butuh maintenance banyak, mendingan kayak dikurangi dulu, dilepas aja dulu. Nah itu tadi tips-tips dari Bu Dokter, owner dari Citra Dewi. Jadi kamu sendiri di sini sebagai apa? Operasional atau kalau ibu komisaris lah ya? Ibu komisaris. Jadi kamu sekarang yang menaungi semuanya? Aku timur aja lah. Timur. Tapi Mas Andika bantuin dong. Ya bantuin, kalau buat ke aku ya bantuin cuman saran-saran aja sih, nggak yang apa-apa. Masih ada yang diajak ngobrol. Iya, karena dia kan juga ngerti kan. Jadi kayak tapi nggak yang mengintervensi apa-apa, enggak. Tapi bisnisnya Mas Andika sendiri masih jalan? Iya sama aja. Nasibnya sama. Aduh, pertanyaan gue konyol banget ya. Tapi kalau nggak gini vlognya nggak jadi panjang guys. Iya, gitu. makanya kita cari usaha lain yang apa ya? Iya. Si hotel gimana? Berjalan? Hotel sih lumayan. Lumayan ya, masih ada ya. Jadi masih ada kayak kurang lebih 50% masih ya, jalan masih terus. Aja lah kalau staycation Gitu ya. Ya, alhamdulillah, mungkin ya gali lubang tutup lubangnya dari situ ya. Betul. Yes, bismillah. Semoga ini kedepannya makin membaik. Amin. Kamu harus tetap semangat. Semangat terus dong. Harus, secara ada pasangannya gue sendiri. Single happy. Single happy, bener banget. Oke, thank you so much, Dek. Sama-sama. Aku maaf jadi nyita waktunya. Enggak dong. Tapi insya Allah info-info dari kamu, dari PO Citra Dewi ini bermanfaat untuk para viewers aku. Amin. Dan yang jelas nambah semangat yang nonton. Thank you ya, Dek ya. Iya, sama-sama. Dah, assalamualaikum. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen untuk info-info selanjutnya. Biar gak ketinggalan, kalian tekan tombol loncengnya supaya notifikasi itu langsung muncul di beranda kalian. Thank you so much, dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangi dulu dong. Selangi.
Kebanggaannya orang Bandungan. Halo Pak. Ayo, ini saya mau minta sedikit di video doa-doa untuk pariwisata ke depannya dan untuk PO Citra Dewi. Oke, siap. Ya. Pak Monggo. Rahman ini Pak Rahman driver dari Citra Dewi. yang mana nih bisnya? Yang itu 236. Oh, sebelah sana guys. Nanti kita ke sana. Pak, mohon doanya gimana nih? Ya, mudah-mudahan bisa lancar seterusnya ya. Amin. Terus harapannya ke depannya? Ya bisa rame seperti semula. Seperti semula ya. Ya. Pak, tetap semangat ya. Amin. Insya Allah kita ikhtiar yang baik Oke. akan berjalan lagi Oke ya. dengan lancar. Lancar. Amin. Amin. Makasih Pak. Oke, ya. Pak, ya apa Pak? Sehat? Gimana selama pandemik ini? Ya, kita harus sabar tapi. Tapi sudah mulai jalan toh Pak? Ya, Insya Allah ziarah-ziarah sudah ya? sudah. Ini Bapak lagi ngapain nih di garasi? Iya, nggak setor muka tuh dong sambil ngurusin bisnya ya. Ya, itu. Ini Pak siapa maaf? Pak Muhtaro. Pak Muhtaro, driver. Di mana bisnya? Yang mana? Oh di bawah. Oke nanti kita cek. Bapak Pak siapa Pak? Purnomo. Pak Purnomo, driver juga. Di mana bisnya? Masih apa muter buku. Oh masih muter di rolling masih an. Oke siap. Siap. Sehat-sehat ya Pak ya. Insya Allah lancar semua ke depannya. Amin. Kudu optimis. Siap. Karena pikiran hati kita itu kalau baik doa itu sama aja dikabulkan ya. Monggo Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam buat teman-teman di Jawa Timur. Amin. Ya, nanti disalamkan ini langsung di YouTube. Jangan lupa ditonton juga. Makasih. So guys, ini yang di bagian belakang garasinya. Tuh. Jadi nggak usah tanya lagi kenapa parkir doang ya, karena pariwisata belum berjalan dengan mulus. Jadi masih ada di kandang semua. Makanya doain ya guys, semoga pariwisata di Indonesia sudah berjalan lagi segera. Amin.